Seperti yang teman-teman tahu, Gaza adalah tempat yang berperang, yang sudah hancur, yang menderita sudah beberapa tahun, kehancuran dan kehilangan. Tetapi di tengah semua itu, ada satu negara yang selalu disebut, selalu ada di hati orang Palestina, selalu dihormat, yaitu Indonesia. Negara-negara yang dekat dengan Palestina pun tidak membuka pintu untuk Palestina untuk mengantarkan bantuan. Sedangkan di Indonesia, jauh-jauhnya dari Palestina tuh datang ke sana mengantarkan bantuan makanan, minuman, dan pelbagai perubatan untuk rakyat Palestina. Lalu ya, teman-teman, hari ini saya tidak mau berbicara soal politik, tidak mau berbicara soal militer. Saya ingin berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam, lebih manusiawi. Ini adalah pesan dari hati rakyat Gaza kepada rakyat Indonesia tercinta. Seperti yang teman-teman tahu, Gaza adalah tempat yang berperang, yang sudah hancur, yang menderita sudah beberapa tahun, kehancuran dan kehilangan. Tetapi di tengah semua itu, ada satu negara yang selalu disebut, selalu ada di hati orang Palestina, selalu dihormat, yaitu Indonesia. Pertanyaannya, mengapa rakyat Gaza itu sangat-sangat mencintai Indonesia? Dan apa yang mereka mau katakan untuk rakyat Indonesia? Saya sebagai orang Palestina, tinggal di Indonesia, dan keluarga saya ada di Palestina, selalu alhamdulillah berkomunikasi dengan mereka, dan mereka tahu siapa sih Indonesia. Jadi ayo kita jelasin di video ini. Tapi sebelum kita mulai, tolong jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sama teman dan sahabat atau keluarga ya. Poin pertama adalah, bagi banyak orang di sekitar dunia ini, mungkin mereka merasa Indonesia itu jauh ya dari Gaza secara fisik, karena ribuan kilometer ya antara Gaza dan Indonesia. Terus beda budaya, beda bahasa, ya, beda suku, semuanya beda. Tetapi ada hal yang sangat menarik. Bagi rakyat Gaza, Indonesia terasa sangat-sangat dekat. Indonesia terasa dekat di dalam hati mereka. Banyak orang Gaza kenal Indonesia itu bukan karena politik, tetapi karena hati orang Indonesia yang sangat dekat sama Palestina, dan rakyat Indonesia yang selalu membela saudara kita di Palestina. Mereka melihat bagaimana rakyat Indonesia turun di jalan untuk Palestina. Mereka melihat doa-doa dari Indonesia untuk mereka. Mereka melihat solidaritas yang tulus dari rakyat Indonesia. Masya Allah. Nama Indonesia sering disebut di Gaza sebagai simbol dukungan. Bahkan banyak anak-anak di Gaza yang mereka tahu bahwa Indonesia adalah satu negara yang peduli dengan mereka. Rakyat Gaza tidak melihat Indonesia sebagai negara asing, tetapi mereka melihat Indonesia sebagai saudara, teman-teman. Saya bersaksi, karena Masya Allah keluarga saya yang ngomong sendiri bahwa itu tetangga-tetangga saya di sana, rakyat Gaza, rakyat Khan Yunis ya, yang tinggal di kota saya, Masya Allah sangat mencintai Indonesia. Indonesia banyak proyek di sana, banyak bantuan juga di sana. Ketika rakyat Gaza melihat saudara di Indonesia bersuara tentang Palestina, berjuang untuk membela hak orang Palestina, mereka itu merasa tidak sendirian. Sekarang saudara kita di Palestina dizalimi, diambil haknya, di setiap hari hartanya habis, anaknya juga banyak kehilangan di sana. Tetapi alhamdulillah mereka itu imannya kuat, akidahnya Masya Allah sangat-sangat kuat. Mereka sabar dan ridha, apalagi melihat saudaranya yang jauh ada di Indonesia itu membela mereka, mendoakan mereka, bersaudaritas dengan mereka. Masya Allah, itu sangat-sangat dekat Indonesia sama Gaza. Saya bersaksi loh teman-teman, perasaan ini sangat penting teman-teman. Karena salah satu hal tersulit ketika kita lagi sulit tapi dilupakan. Wah, tapi alhamdulillah kita nggak lupa sama saudara kita di Palestina, betul. Tapi Indonesia membuat rakyat Gaza merasa bahwa mereka tidak dilupakan. Indonesia tidak memberikan hanya kata-kata saja. Indonesia memberikan bantuan yang nyata, Masya Allah. Bantuan kemanusiaan, bantuan medis, dukungan moral. Bagi rakyat Gaza, bantuan ini bukan hanya tentang materi. Bantuan ini adalah simbol harapan.
betul-betul aku stop boy. Dia punya poin tuh kan penting, dia punya poin penting yang dia bagi tuh memang memang apa aku boleh katakannya, memang mantap lah, masuk ke dalam hati kan. Sebab dia sendiri sebagai orang Palestina yang tinggal di Indonesia, tetapi keluarganya yang tinggal di Palestina itu pun tahu tentang Indonesia nih. Sebab kalau kita nampak pun sebelum-sebelum nih, di belakang hari, Indonesia nih salah satu negara yang paling kuat untuk bersuara rakyatnya. Rakyat Indonesia nih paling kuat bersuara untuk Palestina. Dorong punya solidaritas tuh yang cukup kuat. Ini adalah pesan yang mengatakan kalian tidak sendirian. Bahkan bantuan kecil pun bisa memberikan dampak besar secara psikologis. Karena itu menunjukkan bahwa itu masih ada orang yang peduli. Ada satu hal yang sangat penting untuk dipahami. Rakyat Gaza tidak lupa siapapun yang berdiri dengan mereka, apalagi di waktu yang sulit. Di dalam waktu sulit, mereka mengingat negara-negara yang berdiri sama mereka. Dan Indonesia adalah salah satunya. Nama Indonesia disebut dengan rasa hormat, dengan rasa terima kasih. Teman-teman di Indonesia, dunia mungkin terasa besar, tetapi kepedulian membuat dunia terasa lebih kecil. Dari Gaza ada rasa sangat hormat kepada Indonesia dan rakyatnya. Bukan karena kekuatan militer, tetapi karena kekuatan kemanusiaan dan bersolidaritas. Pesan saya di terakhir, saya mau ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia yang mendukung Palestina. Saya mewakili dari Palestina, mewakili dari keluarga saya yang ada di Gaza saat ini. Mereka bertahankan tanah Palestina di sana. Saya sangat-sangat berterima kasih. Ya, man la yashkurin nas la yashkurillah azza wa jal. Siapapun yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Jadi sekali lagi, dan insya Allah saya akan ucapkan ini sampai mati, bahwa terima kasih kepada rakyat Indonesia yang selalu mendukung support Palestina, mendukung saya juga. Alhamdulillah, Indonesia membuka pintu untuk saya bisa tinggal di Indonesia. Sedangkan banyak negara, bahkan termasuk negara-negara yang dekat dari Palestina, tidak membuka pintu untuk orang Palestina. Tapi aku sentuh di situ sedikit, sejak aku stop. Aku suka dari ayatnya tuh. Negara-negara yang dekat dengan Palestina pun tidak membuka pintu untuk Palestina untuk mengantarkan bantuan. Sedangkan di Indonesia, jauh-jauhnya dari Palestina tuh datang ke sana mengantarkan bantuan, makanan, minuman, dan berbagai perubatan untuk rakyat Palestina. Jadi di sini bangsa-bangsa yang ada di sekeliling Palestina tuh, Arab tuh memang semua pengkhianat, guys. Bukan aku mau hasut kamu untuk tidak suka dengan orang-orang Arab kah apakah, bukan semua aja orang begitu, tetapi yang ada di sana tuh orang rasa orang tidak perlu mengambil tahu tentang saudara-saudara mereka di sana, sedangkan kita diajarkan untuk mengambil tahu tentang kesusahan saudara-saudara kita. Itu yang mungkin, itu kadang-kadang yang bikin aku sakit hati dengan orang-orang di sana. Tapi di sini Indonesia memberikan mereka harapan, guys, memberikan mereka harapan yang Palestina nih, rakyat Palestina nih tahu yang bahwa di luar sana masih ada negara-negara yang masih support mereka, masih memberikan dukungan ataupun sokongan kepada mereka untuk terus bertahan untuk terus bertahan hidup di dalam Palestina tuh. Kita tidak tahu, guys, bagaimana condition kita apabila kita berada di tempat dorang nih. Kita tidak tahu bagaimana. Indonesia sudah membuka pintu dengan tulus dan dengan senang hati, Masya Allah. Dimanapun saya berada di Indonesia selalu dihormati, dan selalu mereka mendoakan untuk rakyat Palestina. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bertemukan kita di Masjidil Aqsa, dan mudah-mudahan Allah balas kebaikan kepada rakyat Indonesia yang peduli untuk Palestina. Amin. Dan Indonesia selalu jaya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf lahir dan batin. Tapi Indonesia, bahasa Indonesia padu, kesalahannya. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Indonesia dan Palestina selalu bersaudara. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tuliskan di komentar pesan Anda untuk rakyat Gaza, atau tuliskan Allahu Akbar di komentar ya. Terus like, share
video ini sama keluarga atau Aku udah tahu, aku tetangga atau terdiam guys, saya dengar dia punya Barakallahu fikum, jazakallahu dia khairan punya kathiran. Tunggu suara video nih. selanjutnya insyaallah di channel saya. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So ini adalah bantuan-bantuan November 2024 nya. Tengok bagaimana keadaan yang berada di Gaza pada waktu itu, hancur lebur guys ya. Tapi bantuan-bantuan daripada Indonesia tuh memberikan mereka harapan untuk terus bertahan hidup di sana guys ya. Kita tidak tahu kalau kita punya condition macam dorang, mampukah kita bertahan hidup, mampukah kita untuk terus melawan penjajahan. Sebab sekarang kita nampak Israel sudah blok semua tempat, dan ini adalah salah satu bukti yang cukup kuat bahwa Indonesia adalah saudara yang paling dekat dengan Palestina. Air guys ya, air, bantuan-bantuan yang diberikan, sedih guys ya. Oke guys, jadi sampai situ syaklah reaction aku tentang mengapa rakyat Gaza cinta kepada Indonesia. Jadi kalau kita nampak pun seorang rakyat Palestina yang tinggal di Indonesia telah menyampaikan suaranya, dan aku agak terdiam sedikit sebab aku selalunya akan stop video tuh dan aku akan memberikan pandangan aku. Tetapi pada kali ini aku tidak ada stop video tuh disebabkan kenapa? Disebabkan aku fokus dengar apa yang dia sampaikan. Dia sampaikan yang Indonesia ni adalah salah satu negara yang selalu memberikan mereka bantuan, tidak kira bantuan apa. Dan bukan setakat Indonesia ni menyuarakan, tetapi mereka datang ke sana sendiri untuk menghantar bantuan tersebut untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan aku sebagai orang Malaysia pun aku amat berterima kasih kerana orang-orang yang ada di Indonesia dapat memberikan bantuan terhadap orang-orang yang ada di Palestina, terutama saudara-saudara kita yang merasa kesusahan di sana. Tetapi di sini aku agak terkilan sedikit dengan bangsa-bangsa yang dekat dengan Palestina di sana, terutama kalau kita nampak sekarang Arab Saudi, negara yang aku katakan cukup makmur, cukup kaya, cukup makan, cukup minum, dan mereka one of the most powerful economic country in the world, salah satu ekonomi yang paling kuat juga di dalam dunia, Arab Saudi ini. Tetapi mereka tidak ambil peduli pun tentang apa yang terjadi di Gaza sekarang ini, apa yang terjadi di Palestina, saudara-saudara dorang dibom di sana, tetapi mereka tidak ada ambil peduli sama sekali pun tentang perkara-perkara tersebut. Jadi layakkah mereka kita panggil mereka tuh Arab Saudi itu ataupun yang berdekatan dengan Palestina tuh saudara? Layakkah? Aku bukan untuk bercakap untuk menghasut kamu semua untuk tidak menyukai mereka, tetapi kalau kita berfikir secara logik akal, kenapa mereka perlu ikut tuntutan Israel, tuntutan Amerika Syarikat untuk tutup sempadan-sempadan mereka untuk Palestina dengan alasan jangan memberikan bantuan terhadap teroris. Dorang menganggap yang pejuang-pejuang Hamas yang ada di Palestina itu adalah teroris, tetapi mereka itu bukan teroris. Mereka adalah pejuang-pejuang yang berperang demi hak mereka, demi tanah mereka. Kalau kita lihat juga di belakang-belakang hari sebelum adanya Israel, Palestina ada sudah duluan, dan mereka diambil oleh Palestina. Rakyat-rakyat Israel ini diambil oleh Palestina, masuk ke dalam Palestina untuk mereka dijaga, tetapi akhirnya rakyat Palestina juga ditendang keluar kembali oleh rakyat-rakyat Israel yang jahanam. Jadi aku harap Indonesia akan selalu terus makmur lah, walaupun kita tahu yang kalau kita berbicara secara fakta, kita tahu yang semua negara mempunyai masalah dalaman yang tersendiri, dan aku pun tahu Indonesia pun ada mempunyai masalah dalaman tersendiri. Tapi aku harap Indonesia dapat menyelesaikannya dengan dipermudahkan lah. Oke, jadi sampai situ reaction aku, dan see you in the next video and comment react.